Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sama ibuku digoreng, terus minyak sisaannya tuh dibuat bikin nasi goreng, minyak sisaannya itu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Narsi Channel. Aku masih berada di Lighthouse ya, ini namanya Lighthouse. Panas banget, tadinya sih mau ke Museum Railway itu ya, cuman nggak tahu sempet nggak keburu, nggak lihat aja nanti ya, karena kakiku capek juga jalan-jalan muterin danau. Jadi aku duduk dulu. Di belakang aku juga kayak empang, kayak kolam gitu ya. Itu ada nangka teman-teman, tapi nggak boleh diambil ya. Ingat kawan kita belum lama gara-gara nangka kemudian dipenjara. Tapi itu sih emang ngaco ya, nangkanya sampai 10 buat dijual lagi. Jadi dia masuk penjara. Itulah TKW Indonesia. Belum lama juga itu kan ada yang jualan di depannya Bank BNI itu, ditangkap sama polisi, udah ketangkep, masih mau kabur, akhirnya kejar-kejaran sama polisi. Ya Allah, aku sih no comment ya, karena aku nggak ngerti sih ya, takut salah ngomong gitu. Tapi kalau menurut aku sih ya, jangan pertaruhkan nasib kita. Kalau ketahuan tuh resikonya bukan cuma didenda tapi di penjara. Kenapa sih nggak pada kapok gitu ya, jualan? Apa untungnya saking gedenya ya? Soalnya akunya belum pernah sih. Kalau jualan online aku tuh pernah, tapi kalau jualan kayak makanan atau apa tuh aku tuh belum pernah, jadi aku tuh nggak tahu. Ya kayak yang kemarin tewel itu kan nyuri tewel, terus dianya lagi kerja, terus harusnya nyebut anak sekolah, anaknya belum keluar, dianya udah digiring sama polisi, terus pihak sekolahannya nelpon majikan, ternyata pembantunya ditelepon udah ada di kantor polisi. Itu kan yang rugi siapa coba? Untungnya kita dagangan buat bayar denda juga nggak itu ya, nggak ketutup gitu. Karena tanggal apes itu nggak ada di kalendernya ya teman-teman. Jadi di negara orang harus hati-hati, jangan sembrono. Ya menurut aku sih ya, kayak gitu. Ternyata empang ini banyak ikannya loh. Atau kelihatan nggak ya di kamera ya? Tuh banyak ikannya. Kelihatan nggak teman-teman? Banyak ikannya loh. Berarti ini memang empang ikan ya. Dan rumahnya tuh kayak rumah hunian ya. Ini rooftopnya kaca. Terus ini juga kayak taman bunga tapi ditutup. Nah ini kan anak-anak Indo yang pada selfie-selfie di air terjun kan, air terjun, air mancur kan ini. Tapi kan sekarang lagi kering, nggak ada air terjunnya. Ya. Karena sekarang lagi panas banget. Kalau enggak itu mah ini bunga-bunga nih itu bagus gitu pada mekar semua. Kalau sekarang kan ya nggak ada bunga-bunganya karena emang panas banget. Tahun ini tuh panasnya lebih dari tahun-tahun kemarin. Kalau pakai baju putih tuh sebenarnya sih takut kotor gitu, kayak senderan-senderan gini tuh takut kotor karena kan ini kayu mungkin udah lama nggak didudukin sama orang ya. Terus kalau kehujanan kan itu luntur, jadi otomatis tuh itu apa, kotor gitu kalau kita dudukin. Tapi nggak apa-apa deh. Dan di sini tuh ada angin ya. Ini ada mobil bolak-balik terus dia tuh muang sampah. Muang sampahnya tuh di bagasi jadi nggak muat banyak. Kalau di sini tuh rumah tuh kayak sepi gitu, kayak nggak ada orang padahal di dalamnya tuh ada orang. Kalau di kampung kan, apalagi di kampung aku, orang-orangnya jarang ada yang betah di dalam rumah. Siang malam tuh duduk di luar, di teras gitu loh, merumpi sama tetangga. Terus masuknya tuh kalau itu doang, kalau mau tidur. Kalau malam nonton TV baru masuk. Kalau siang sih kebanyakannya tuh di teras, merumpi sama tetangga. Sama tetangga tuh udah kayak keluarga. Ngomongin tetangga aku tuh di Indonesia, aku punya tetangga yang depan rumah itu ya, pernah suatu hari tuh dia tuh ngasih daging 1 plastik gitu ya. Kan ngomong sama ibuku, Ini katanya mermutnya Suma sakit. jadi aku sembelih aja katanya, tapi nggak ada yang mau ngolahin. Ini katanya buat kamu aja, aku nggak minta katanya, aku hari ini punya lauk katanya gitu.
Ya ibuku seneng ya, orang kita orang nggak mampu ada yang ngasih daging mermut kan bisa dimakan itu. Akhirnya sama ibuku digoreng, terus minyak sisaannya tuh dibuat itu, bikin nasi goreng minyak sisaannya itu. Ya waktu itu enak sih, gurih. Nah, pas waktu itu tetangga aku yang lainnya main cerita katanya, Kang War tadi katanya dari sawah nemu wirog, wirog tuh tikus yang gede banget itu loh teman-teman. Nemu wirog gede banget segede mermut sih ada katanya. Terus katanya disembelih di sana, dikulitin di sana katanya. Nggak tahu dagingnya katanya mau dimasak apa katanya orang Sinting. Lah ibuku baru nggak kan, hah? Iya tadi dia ngasih aku daging tikus kata dia gitu. Lah dikasihin ke kamu? Iya kata ibuku. Wah langsung aku waktu itu masih SD itu, aku kelas 2 inget banget. Nangis aku tuh, nangis tuh aku tuh dari sore sampai malam aku tuh nangis aku. Jadi aku tuh kalau kemarin aku dibully karena makan daging babi, padahal itu tuh daging ayam. Aku pernah makan daging tikus, tapi itu dibohongin sama tetangga aku, jadi akunya tuh nggak tahu kalau itu tuh daging tikus tuh. Aduh, kalau aku jujur begini teman-teman nanti ngebully aku nggak? Ya kalau aku sih nggak apa-apa sih, udah biasa dibully ya teman-teman. Jadi ya bukan biasa, bukan menantang juga, tapi ya maksudnya udah mulai gitu, nggak begitu nggak begitu menghiraukan lah kayak gitu. Karena aku seumur hidup tuh udah pernah dibully tuh 2 kali. Waktu ya itu aku ngeprank itu, aku bilang makan daging babi itu sekali, kemudian ya waktu aku dari Arab pulang bawa anakku itu loh, dibully habis-habisan, dan aku pun nggak mungkin teriak-teriak sama orang kalau ini bukan anak haram. Aku di sana udah menikah resmi, karena emang gak ada bukti apa-apa kan. Terus ya mana suaminya gitu kalau emang udah nikah. Jadi ya udahlah. Kayaknya tuh kepahitan hidup tuh semua udah aku rasakan teman-teman. Ada nggak sih yang lebih pahit dari aku? Buat teman-teman yang belum tahu cerita aku pulang dari Arab bawa anak, bisa lihat video aku yang ini ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau susah nyarinya tuh bisa cari di playlist aku. Ada kisah nyata di playlist itu, ada kisah nyata gitu. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi aku di Arab, kemudian ya dengan berbagai ceritanya sampai akhirnya dinikahi sama anak majikan, dikasiri. Yang nggak tahu mereka pakai mazhab apa. Yang pasti terus terang memang nggak ada wali gitu. Ya cuman ada saksi memang. Kalau penghulunya ya di sana ada yang dituakan gitu, orang Indonesia juga orang Madura. Tapi ketika kami sudah mau pulang, koper udah beli 2, dia udah beli paspor. Jadi suami aku tuh laki-laki yang pendiam, dulunya nggak pernah keluar negeri, nggak pernah kemana-mana gitu, kerjanya di kantor pos. Nah izin sama orang tuanya diizinin kayak orang, iya nggak taunya pas seminggu sebelumnya gitu ya, katanya kamu anterin dulu bapakmu ke tabib, katanya nanti kalau pulang dari tabib kalian silakan kalau mau pulang ke Indonesia. Aku hamil 6 bulan waktu itu. Ternyata suamiku pergi, akunya dipaksa suruh pulang, diancem-ancem katanya kalau perempuan berzina itu nanti hukumnya hukum rajam, dikubur sampai seleher, nanti sampai meninggal gitu. Kalau yang laki-lakinya kalaupun ketahuan berzina cuma dipenjara aja 2 tahun. Itu katanya hukum Al-Quran. Ya aku ya umur 20 tahun waktu itu ya masih takut ya, nggak ngerti apa-apa juga. Suruh pulang ya pulang dengan derean air mata. Pulang yang nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih lebihan gaji 1 bulan lah. Kayak gitu ya, dibeliin blender apa kayak gitu. Terus pulang. Malahan katanya ngasih aku yang uang 1 bulan gaji lebih itu loh, maksudnya free gitu ya. Katanya ini tuh katanya cukup untuk menggugurkan kandungan kamu katanya. Ya Allah, pahit banget. Makanya kalau sekarang ya aku dihina, dibully, aku tuh udah kebal gitu, karena yang lebih dari itu udah pernah aku rasakan gitu. Sampai Indonesia banyak laki-laki yang datang, aku mau nikahin kamu asal dikasih motor, aku mau nikahin kamu asal dibeli ini, aku mau jadi suami kamu, jadi bapaknya anak kamu asal aku dikasih 10 juta. Kayaknya tuh nggak ada harga dirinya banget, padahal aku tuh nggak pernah meminta, nggak pernah mengemis, nggak pernah merepotkan gitu. Itulah pengalaman hidup aku teman-teman. Mulut aku kalau udah mulai ngomong tuh inget semua, ya Allah. Oke teman-teman, aku mau jalan lagi ya, nanti keburu sore.
Di sini kalau punya kambing, nyari rumputnya gampang teman-teman. Lihat banyak sekali rumput liar. Harusnya aku kesininya agak pagian ya, biar nggak buru-buru. Soalnya tadi tuh puasa, jadi pikir aku tuh agak sorean gitu. Nah itu orang lagi nyari rumput dah, nggak tahu. Nah kalau teman-teman mau nyewa perahu dari sini, tapi lagi ditutup sih, mungkin dari sebelah sana ya. Tuh dari sebelah sana mungkin. Iya, lagi nyari rumput. Nah ini tuh biasanya bunga-bunga bermekaran gitu ya. Cuman sekarang bunga-bunganya itu baru nanam, belum mekar, ini nggak ditanam nih. Nah sekarang rame. Karena emang kalau bunga-bunga tuh musiman ya, diganti-ganti gitu. Kalau udah nggak cantik lagi diganti sama yang baru gitu. Nah, untuk pulangnya itu ada shuttle bus gratis ya teman-teman dari sini, jadi nggak usah bayar, dianterin sampai ke Taipo Market. Masih di dalam bis ya teman-teman, jadi lagi ngetem, nunggu penumpangnya penuh atau mungkin nunggu waktunya tepat jam 4.30.